Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Waqqas bernama asli Malik bin Uhaib. Dia adalah seorang amir Abu Ishaq al-Qurashi az-Zuhri al-Makki. Dia termasuk salah seorang dari 10 sahabat dijamin masuk surga dan termasuk kelompok as-sabiqunal awwalun. Dia termasuk pejuang perang Badar dan Hudaybiyah. Salah seorang dari 6 orang anggota Dewan Syuro. Ibrahim bin Muhammad bin Sa'ad berkata, ayahku pernah menceritakan kepadaku tentang ayahnya. Ia berkata, ketika aku melewati Utsman yang saat itu sedang berada di masjid, aku mengucapkan salam kepadanya. Tiba-tiba matanya melototiku dan tidak menjawab salamku. Aku lalu mendatangi Umar dan berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah telah terjadi sesuatu dalam agama Islam? Dia menjawab, apa itu? Aku berkata, tadi aku melewati Utsman, lalu aku mengucapkan salam kepadanya, tetapi dia tidak menjawab. Mendengar itu, Umar langsung menyuruh seseorang pergi menemui Utsman. Utusan itu kemudian mendatanginya dan bertanya, apa yang menyebabkan engkau tidak membalas salam saudaramu? Utsman menjawab, aku tidak melakukannya. Aku berkata, dia telah melakukannya. Hingga akhirnya dia bersumpah dan aku juga bersumpah. Setelah itu Utsman baru teringat, lalu berkata, ya benar. Kalau begitu aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Tadi ketika kamu lewat di depanku, aku sedang mengingat sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Tidak, demi Allah, aku tidak ingat sama sekali kecuali mata dan hatiku tertutup. Setelah itu Sa'ad berkata, aku akan memberitahukan kepadamu tentang hal itu, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan kepada kami pada doa pertama. Kemudian beliau didatangi oleh seorang pria hingga beliau dibuat sibuk. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan aku pun mengikutinya. Ketika aku baru menyadari bahwa beliau akan sampai ke rumahnya terlebih dahulu, maka aku pun mempercepat langkah kedua kakiku. Lalu beliau menoleh kepadaku dan aku juga ikut menoleh. Beliau berkata, Abu Ishaq. Aku menjawab, ya benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, ada apa? Aku menjawab, tidak, demi Allah, kecuali bahwa engkau telah mengingatkan kami doa pertama. Kemudian datang seorang pria Arab ini. Beliau berkata, benar, yaitu dari Dhinnun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Setiap muslim yang berdoa kepada Tuhannya dengan doa ini dalam satu keperluan, maka dia akan mengabulkan doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di Akik ketika sedang berada di dalam istananya 7 mil dari Madinah. Lalu dia dibawa ke sana pada tahun 55 Hijriah. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, ia berkata, aku mendengar Sa'ad berkata, ketika aku masuk Islam, aku telah tinggal selama 7 malam dan menjadi orang Islam yang ketiga. Diriwayatkan dari Qais, dia berkata, Sa'ad berkata, Rasulullah SAW tidak pernah bersumpah demi kedua orang tuanya kepada orang lain sebelumku. Ketika itu, aku melihatnya bersabda kepadaku, wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusan dirimu. Lepaskan anak panah. Aku adalah orang Islam yang pertama kali melepaskan anak panah ke arah orang-orang musyrik. Engkau telah melihatku bersama Rasulullah sebagai orang ketujuh dari 7 orang sahabat lainnya yang ketika itu tidak mempunyai makanan kecuali daun samur. Hingga akhirnya salah seorang dari kami ada yang tergeletak seperti halnya kambing. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad,
Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersumpah demi kedua orang tuanya. Amir berkata, seorang pria musyrik telah membakar kaum muslimin. Maka Rasulullah bersabda, lepaskanlah anak panah demi ayah dan ibuku. Aku pun pergi mengambil anak panah yang tidak ada runcingnya hingga mengenai keningnya. Pria itu kemudian terjatuh dengan aurat tersingkap. Lalu Rasulullah SAW tertawa hingga gigi serinya terlihat. Diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW tidak bisa tidur. Lalu beliau bersabda, semoga ada seorang pria saleh dari sahabat-sahabatku yang sudi menjagaku malam ini. Tiba-tiba kami mendengar suara senjata, maka Rasulullah SAW bersabda, siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku wahai Rasulullah, aku datang untuk menjagamu. Setelah itu Rasulullah SAW pun tertidur hingga aku mendengar dengkuran beliau. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bahwa ayahnya saat berada pada ghanimahnya, lalu anaknya Umar datang. Ketika melihatnya, dia berkata, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan penunggang kuda ini. Ketika dia sampai kepadanya, dia berkata, wahai ayah, apakah kamu rela jika seorang Arab menjadi ghanimahmu dan orang-orang berselisih pendapat tentang masalah perbudakan di Madinah? Amir lalu memukul dada Umar seraya berkata, diam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya, dan menyembunyikan diri. Diriwayatkan dari Sa'ad, dia berkata, aku melihat dua orang sahabat berdiri di samping kanan dan kiri Rasulullah SAW pada saat perang Uhud. Kedua sahabat itu mengenakan pakaian berwarna putih, kemudian berperang dengan gigih, melindungi Nabi SAW dengan pembelaan yang belum pernah aku lihat, baik sebelum maupun sesudahnya. Diriwayatkan dari Abu Ishaq, dia berkata, sahabat yang memiliki pendirian yang sangat keras ada 4, yaitu Umar, Ali, Zubair, dan Sa'ad. Diriwayatkan dari Abu Usman bahwa Sa'ad berkata, ayat ini diturunkan berkaitan dengan diriku. Jika dia memerangi kamu, agar kamu menyekutukanku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu, maka janganlah kamu mentaatinya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Aku tidak bertanggung jawab kepada ibuku. Ketika aku masuk Islam, ibuku berkata, wahai Sa'ad, agama apa yang kamu peluk ini? Kamu tinggalkan agamamu itu, atau aku tidak akan makan dan minum hingga mati, sehingga kamu dikatakan sebagai pembunuh ibumu sendiri. Aku menjawab, jangan engkau lakukan hal itu, wahai ibuku, karena aku tidak akan meninggalkan agama Islam selamanya. Ibuku lalu selama beberapa hari tidak makan dan tidak minum. Maka ia terlihat sangat lemas. Ketika aku melihatnya, aku katakan, wahai ibuku, perlu engkau ketahui demi Allah, seandainya engkau mempunyai 100 nyawa, lalu keluar satu persatu, tetap saja aku tidak akan meninggalkan agama Islam. Silakan makan atau tidak. Mendengar pernyataan seperti itu, dia akhirnya makan. Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, ketika aku bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba Sa'ad bin Malik datang dan berkata, wahai Rasulullah, ini adalah pamanku dari pihak ibu, maka hendaklah seorang menunjukkan kepadaku pamannya dari pihak ibunya. Menurut aku, itu karena ibu Nabi SAW keturunan penduduk Zuhri, yaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf, putri dari paman Abi Waqqas. Sa'ad berkata, ketika aku sakit di Mekah, Rasulullah SAW mengunjungiku. Beliau mengusap wajah, dada, dan perutku seraya membaca, Allahumma isfi sya'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Aku masih ingat
dinginnya tangan beliau di hatiku hingga sekarang. Diriwayatkan dari Qais bahwa Sa'ad menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa." Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, dia berkata, suatu ketika penduduk Makkah mengadukan Sa'ad kepada Umar. Mereka mengatakan bahwa sholatnya tidak baik. Sa'ad kemudian membantah, "Aku mengerjakan sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Sholatku pada waktu Isya aku lakukan dengan lama pada 2 rakaat pertama, sedangkan pada 2 rakaat terakhir aku lakukan dengan ringkas." Mendengar itu, Umar berkata, "Berarti itu hanya persangka terhadapmu, wahai Abu Ishaq." Dia kemudian mengutus beberapa orang untuk bertanya tentang dirinya di Kufah. Ternyata ketika mereka mendatangi masjid-masjid di Kufah, mereka mendapat informasi yang baik, hingga ketika mereka datang ke masjid Bani Isa, seorang pria bernama Abu Sa'dah berkata, "Demi Allah, dia tidak adil dalam menetapkan hukum, tidak membagi secara adil, dan tidak berjalan untuk melakukan pemeriksaan pada waktu malam." Setelah itu Sa'id berkata, "Ya Allah, jika dia bohong, maka butakanlah matanya, panjangkanlah usianya, dan timpakanlah fitnah kepadanya." Abdul Malik berkata, "Pada saat itu aku melihat Abu Sa'dah menderita penyakit tuli, dan jika ditanya kepadanya bagaimana keadaanmu, dia menjawab, 'Orang tua yang terkena fitnah, aku terkutuk oleh doa Sa'ad.'" Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antara keistimewaan Sa'ad adalah keberhasilannya menaklukkan Irak. Pada saat itu dia adalah pemimpin pasukan di perang Qadisiyah, dan Allah telah memberikan pertolongan bagi agamanya. Sa'ad juga sempat singgah di Madain, kemudian menjadi pemimpin pada saat perang Zalula, dan ia berhasil memperoleh kemenangan. Lewat tangannya Allah menyatukan negeri yang terpecah belah. Diriwayatkan dari Ibnu Al-Musayyib bahwa suatu ketika seorang pria mencela Ali, Tolhah, dan Zubair. Mendengar itu Sa'ad menegurnya, "Janganlah kamu mencela sahabat-sahabatku." Tetapi pria itu tidak mau terima. Setelah itu Sa'ad berdiri, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat dan berdoa. Tiba-tiba seekor unta bukhti muncul menyeruduk pria tersebut hingga jatuh tersungkur di atas tanah, lantas meletakkannya di antara dada dan lantai hingga akhirnya ia terbunuh. Aku melihat orang-orang mengikuti Sa'ad dan berkata, "Selamat kamu, wahai Abu Ishaq. Doamu terkabul." Pada tahun 21 Hijriah, penduduk Kufah mengadukan Sa'ad, amir mereka, kepada Umar, hingga Umar mencopotnya dari jabatannya. Diriwayatkan dari Amr bin Maimun dari Umar bahwa ketika dia terkena musibah, dia menyerahkan urusan agar dimusyawarahkan oleh 6 orang, seraya berkata, "Barang siapa yang memilih menjadi khalifah, maka dia menjadi khalifah sesudahku, walaupun kekhalifahan itu jatuh pada Sa'ad. Jika tidak, maka khalifah sesudahku hendaknya meminta pertolongan kepadanya, karena aku tidak akan menurunkannya dari Kufah, baik karena lemah maupun khianat." Diriwayatkan dari Husain bin Kharijah al-Ashja'i, ia berkata, "Ketika Utsman terbunuh, aku tertimpa fitnah. Maka aku berkata, 'Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran kepadaku dalam masalah yang aku sedang berpegang teguh padanya.' Setelah itu aku bermimpi melihat antara dunia dan akhirat hanya terpisah oleh dinding. Ketika aku turun ke dinding itu, ternyata isinya adalah manusia. Mereka berkata, 'Kami adalah para malaikat.' Kami berkata, 'Mana para syuhada?' Mereka berkata, 'Naiklah beberapa tingkatan.' Aku kemudian naik
dari satu tingkat ke tingkat yang lain, tiba-tiba aku melihat Nabi SAW berkata kepada Ibrahim, "Mintakan ampunan untuk umatku." Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu tidak mengetahui perbuatan mereka sesudahmu. Sesungguhnya mereka telah menumpahkan darah dan membunuh imam mereka. Tidaklah mereka mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh temanku." Saat aku kemudian terbangun dan berkata, ternyata itu hanya mimpi. Setelah itu aku mendatangi Sa'ad dan menceritakan kepadanya betapa gembiranya dia. Seraya berkata, "Merugilah orang yang tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya." Aku bertanya, "Di kelompok mana kamu?" Dia menjawab, "Aku tidak bersama salah satu dari kedua kelompok itu." Aku bertanya, "Apa yang kamu perintahkan kepadaku?" Dia menjawab, "Apakah kamu mempunyai kambing?" Aku berkata, "Tidak." Dia berkata lagi, "Belilah kambing dan tetaplah bersamanya hingga segala permasalahan menjadi jelas." Diriwayatkan dari Amr bin Sa'ad, dari ayahnya ia berkata, "Pada saat menaklukkan kota Mekah, aku sedang sakit yang kemungkinan aku masih bisa sembuh. Rasulullah SAW lalu mendatangiku, maka aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak dan tidak ada orang yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuan. Maka bolehkah aku berwasiat untuk menyedekahkan seluruh hartaku?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Aku bertanya lagi, 'Bagaimana kalau separuhnya?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Aku berkata lagi, 'Bagaimana kalau sepertiganya?' Beliau menjawab, 'Sepertiga itu sudah banyak. Jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, maka itu lebih baik daripada kamu meninggalkannya dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia. Jika kamu memberi nafkah untuk mendapat ridho Allah, maka kamu akan mendapatkan pahala hingga makanan suapan yang kamu berikan kepada istrimu.' Aku bertanya lagi, 'Wahai Rasulullah, aku takut menemui ajal di negeri yang aku tinggalkan, yakni Mekah.' Beliau menjawab, 'Semoga kamu tetap bisa bertahan hingga orang-orang mengambil manfaat darimu dan orang lain membahayakanmu.' Ya Allah, teruskan hijrah sahabat-sahabatku dan janganlah Engkau mengembalikan mereka ke negeri-negeri mereka sebelumnya. Namun sayangnya ada seorang sahabat yang malang, yaitu Sa'ad bin Khawlah, yang meninggal di Mekah. Menurut aku, Sa'ad bin Khawlah sengaja menghindar dari fitnah sehingga beliau tidak ikut dalam perang Jamal, Siffin, dan Tahkim. Dia pantas menjadi imam, berkedudukan tinggi, dan diridhoi oleh Allah." Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal pada tahun 55 Hijriah.